Salam sejahtera, selamat menyambut tahun baru. Tahun 2020 adalah tahun yang tidak mudah untuk dilewati. Tahun yang diwarnai dengan kecemasan, kegalauan, kesedihan, kejenuhan, dan keputusasaan. Ya, tahun 2020 yang menyimpan banyak kisah pilu. Dan hanya karena kekuatan dan penghiburan dari Tuhan, kita dapat mengakhiri pertandingan iman di tahun 2020. Tuhan, tolonglah. Ambulan terus berdatangan. Pasien COVID terus bertambah. Kami kewalahan menghadapi pandemik ini, Tuhan. Aku juga takut tertular, membawa virus ini ke keluarga yang kucintai. Tuhan, mengapa banyak yang belum sadar? Ini berbahaya. Tolonglah kami, Tuhan. Tuhan, tolonglah. Kotaku dikarantina kembali. Semua tempat perbelanjaan ditutup, termasuk tempat berusaha. Aku mengerti pentingnya PSBB ini, tapi aku bingung, Tuhan. Bingung dengan keberlangsungan usahaku ini. Bingung juga dengan para pegawai dan orang-orang yang penghasilannya bergantung dari usahaku ini. Tuhan, tolonglah. Tuhan, tolonglah. Saya bingung. Sudah hampir 2 semester saya belajar dari rumah. Mata rasanya sakit harus terus menatap layar komputer. Belum lagi kerinduanku terhadap teman-teman sekolah. Kondisi ini sangat sulit dimengerti.
Rasanya sangat berbeda dan situasi ini sangat memusingkan. Mungkin guruku juga merasakan hal yang sama. Tuhan, tolonglah kami. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan besertamu juga. Satu kali Agur bin Yake berdoa kepada Tuhan demikian. Dua hal aku mohon kepadamu. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni jauhkan daripada aku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Pandemi COVID-19 telah menguras banyak pikiran, tenaga, dan harta kita. Tidak sedikit juga di antara kita yang merasakan kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan dan peluang, kehilangan rasa aman dan tentram, kehilangan mimpi dan harapan, bahkan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Di dalam kecemasan dan kekurangan, apakah kita telah mencemarkan nama Allah? Jika kita mampu bertahan sampai saat ini, apakah kita telah menyangkal Tuhan? Di hari terakhir tahun 2020 ini, marilah kita mengenang dan memeriksa kembali setiap langkah kehidupan kita di hadapan Tuhan. Saat pandemi COVID-19 mulai melanda dunia ini, saat virus mulai menjangkit orang demi orang, saat kesehatan berubah menjadi barang yang mahal, sudahkah kita merendahkan diri di hadapan Allah, Sang Pemilik semesta ini? Saat ciuman dan rangkulan berubah menjadi senjata yang mematikan. Saat tidak mengunjungi kerabat dan sahabat berubah menjadi tanda cinta dan sayang kita. Saat ketidakhadiran diri di gedung gereja berubah menjadi bentuk ibadah yang sejati. Sudahkah kita membuka diri, hati, dan pikiran untuk merasakan cinta dari Allah Sang Maha Kasih? Saat orang yang sangat kita cintai pergi untuk selamanya, saat kita tidak bisa lagi melihat wajah dan senyumannya, saat belayan cinta kepadanya tinggal menjadi kenangan, saat air mata menjadi ungkapan cinta kepadanya, sudahkah kita menggantungkan diri pada Allah, Sang Sumber penghiburan yang sejati? Saat keseharian bergerak dalam segala pembatasan, saat arah kehidupan diliputi ketidakpastian, saat krisis menerpa segala bidang kehidupan,
Saat segala rencana dan mimpi menguap begitu saja, sudahkah kita menyadarkan diri pada Allah, Sang Sumber pengharapan? Saat kerabat dan sahabat membutuhkan pertolongan, saat banyak orang mengerang akibat keterhimpitan, saat dunia terus menantikan pemulihan, sudahkah kita meneladani Tuhan Yesus Kristus, Sang Immanuel yang begitu peduli dan berbela rasa? Marilah kita berdoa. Ya Allah, betapa rapuhnya kehidupan kami. Kami begitu lemah dan tidak berdaya menghadapi situasi yang mengguncang dan berada di luar bayangan kami. Namun nyatanya kami bisa bertahan hidup sampai hari ini. Kami masih bisa menikmati nafas kehidupan, walau kami masih merasa hancur dan penat. Saat kami menoleh sejenak pada jalan hidup kami menyadari kehadiran-Mu ya Allah, Sang Immanuel. Kristus yang telah lahir dan hadir di dunia ini, nyata berjalan bersama dengan kami. Bukan karena kami orang baik, tetapi karena kasih-Mu begitu besar ya Allah. Ajarlah kami terus memuji dan mensyukuri kehadiran-Mu di sepanjang musim dan tahun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Tuhan kami mau menoleh ke belakang ke tahun 2020 yang mungkin kelam ini. Tetapi ya Bapa, ketika kami menoleh di tengah pergumulan dan duka kami juga merasakan tangan Tuhan dan kasih Tuhan yang ajaib dalam perjalanan kehidupan kami. Dan ya Tuhan,
Di akhir tahun 2020 ini, kami ingin memantapkan hati kami bahwa Engkaulah Tuhan kami, sumber pengharapan, sang terang yang akan memandu hidup kami. Biarlah ya Bapa, firman ini benar-benar menjadi pandu dan terang bagi hidup kami. Dalam Kristus Yesus, sang terang yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Injil terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 19. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang yang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Jangan kegelapan menguasai
Terkadang hidup itu seperti terowongan gelap. Kita tidak selalu bisa melihat cahaya saat berjalan sampai ke ujung terowongan. Tetapi jika kita terus-menerus bersedia bergerak, kita akan sampai ke tempat yang lebih baik. Terowongan gelap mungkin bisa menjadi gambaran tahun 2020. Terowongan gelap yang penuh misteri, tidak tahu di mana ujungnya. Selayaknya kita yang tidak pernah tahu kapan pandemi akan berakhir. Terowongan gelap yang menakutkan, selayaknya kebingungan serta ketegangan kehidupan kita selama pandemi ini. Terowongan gelap yang berbahaya, selayaknya pandemi yang memakan banyak korban, baik korban jiwa maupun materi dan bahkan kehidupan kita. Tapi kita terus bergerak maju dan tetap bergerak maju. Ternyata Tuhan memimpin kita melalui terowongan yang gelap ini. Dan kita terus dituntunnya sampai ke penghujung tahun ini. Maka teruslah kita berjalan menuju kondisi yang lebih baik. Iya, kita terus melangkah. Perlahan tapi pasti kita terus melangkah. Merangkah menembus terowongan gelap menuju sang terang. Meniti langkah dengan pasti dalam pengharapan. Memang sang terang itu belum nampak saat ini. Tapi yakinlah, percayalah, ia akan terungkap pada waktunya. Karena sang terang tak pernah meninggalkan kita. Mari kita menengok kembali dan merasakan sapaannya dalam terowongan gelap ini. Merasakan kembali kekuatan karena ia sang harapan. Merasakan kembali kehangatan karena ia sang cinta. Merasakan kembali keamanan karena ia sang maha kuasa. Ialah sang putra yang maha hadir, yang berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kalau boleh kita menengok sejenak ke belakang di tahun 2020. Pertanyaan besar bagi kita. Sudahkah kita menjadi saksinya yang setia? Atau kita malah jatuh kepada keputusasaan dan membiarkan jiwa kita tenggelam pada kegelapan? Menjadi saksi berarti menaruh pengharapan kepada sang terang. Menjadi saksi berarti juga memperjuangkan terang bagi sesama, biarpun kita ada di tengah himpitan pencobaan. Jadilah saksi dari sang terang, karena hanya Dia yang bersaksi atas sang terang yang dapat mengenal terang itu.
Ya, Yesus Kristus Sang Terang yang mendampingi kita menembus kegelapan dan akan memimpin kita menuju tahun yang baru. Di tahun yang baru bukan berarti hidup akan gampang-gampang saja. Di tahun yang baru mungkin akan muncul banyak pertanyaan dan keraguan. Di tahun yang baru kita harus memperkuat iman dan pengharapan kita. Di tahun yang baru belum terungkap rancangannya. Rancangan yang akan terungkap pada masanya. In the bulb there is a flower, in the seed an apple tree, in cocoons a hidden promise, butterflies will soon be free. In the cold and snow of winter there's a spring that waits to be unrevealed until its season, something God alone can see. There's a song in every silence, seeking word and melody. There's a dawn in every darkness, bringing hope to you and me. From the past will come the future, what it holds a mystery, unrevealed until its season, something God alone can see. In our end is our beginning, in our time infinity, in our doubt there is believing, in our life eternity, in our death a resurrection, at the last of victory, unrevealed until its season, something God alone can see. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang selalu menemani kami dalam langkah kehidupan kami. Hari demi hari, minggu demi minggu, boleh kami lewati karena Tuhan yang menuntun kami. Dan kami bersyukur kami sudah ada di penghujung tahun 2020. Saat ini Tuhan yang menjadi doa kami,
adalah untuk penanganan COVID-19. Kami bersyukur pemerintah Indonesia sudah berusaha untuk memperjuangkan vaksin COVID dengan gratis. Kami berdoa agar seluruh rakyat Indonesia boleh menerima vaksin ini dengan baik, sehingga kami boleh terbebaskan dari pandemi. Biarlah setiap orang yang boleh mengatur dan yang berwenang untuk pendistribusian vaksin ini boleh memakai wewenangnya dengan sebaik mungkin, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa Tuhan untuk bidang-bidang kehidupan yang terdampak dari pandemi COVID ini. Biarlah Engkau juga menuntun, membimbing pemerintah kami, agar dapat membenahi segala sesuatunya dengan baik. Dan pandemi tahun 2020 ini boleh menjadi pembelajaran kehidupan bagi kami. Ketika kami harus memasuki dunia baru new normal, Tuhan menolong agar kami dapat beradaptasi dalam semua perubahan yang terjadi. Tuhan Allah, inilah doa kami. Ialah Tuhan kami. Kami ingin juga berdoa, ya Bapa, untuk setiap keluarga, sahabat, rekan sepayanan kami di GKI Perumnas Tangerang dan Bajem Kota Bumi, ya Bapa. Tiap-tiap kami mungkin punya pergumulan dan perjuangannya dalam menghadapi tahun 2020 ini. Ada yang mungkin bergumul dalam pembelajarannya, baik secara online jarak jauh, ataupun dalam kuliah-kuliah online dan tugas-tugas akhir mereka. Ada yang mungkin bergumul dalam karirnya, tengah mencari pekerjaan, atau mungkin bergumul dalam pemutusan hubungan kerja. Ada yang mungkin bergumul dalam relasi, sedang mencari pasangan hidup, sedang mempersiapkan pernikahan, ataupun berjuang dalam bahtera rumah tangga. Ialah Tuhan kami, di tengah pergumulan kami yakin Sang Terang yang memandu hidup kami. Begitu pula ya Bapa, kami berdoa juga untuk rekan sepadan kami yang saat ini tengah terbaring sakit. Kami ingin percaya ya Bapa, bahwa Engkaulah Tuhan kami yang menjamah mereka melalui tangan-tangan medis, melalui obat-obatan yang mereka minum. Tuhan, lindungi dan mampukan kami. Tuhan, pimpin kami dengan terang-Mu untuk menyambut tahun 2021. Tuhan Allah, inilah doa kami. Terhadap siapakah ku
Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk hidup persekutuan kami di dalam lembaga gereja. Engkau memberkati setiap gereja, agar gerejamu dapat terus memberikan terang yang asalnya daripada Tuhan untuk seisi dunia ini. Kami berdoa terlebih khusus untuk pelayanan kami di GKI Perumnas dan juga Bajem Kota Bumi. Setelah sekian lama kami menjalani hidup pelayanan kami dengan via online, tapi kami percaya di masa mendatang kami akan dapat lebih sering lagi bertatap muka jika pandemi telah berakhir. Biarlah Tuhan, kehidupan pelayanan kami di sepanjang tahun 2020 boleh menjadi pembelajaran kami agar kami dapat lebih bergiat lagi melakukan pelayanan kami yang memuliakan nama Tuhan. Kami berharap di tahun yang baru nanti, Engkau semakin memberikan hikmat bagi kami, agar kehidupan pelayanan kami sungguh semakin menjadi berkat bagi sesama kami. Engkau menolong majelis jemaat dan semua pelayan yang ada di GKI Perumnas maupun di Bajem Kota Bumi, agar kami dapat memaksimalkan diri kami menjadi persembahan yang hidup untuk hidup persekutuan kami. Agar setiap orang yang boleh berjemaat di GKI Perumnas maupun yang menjadi simpatisan, terus-menerus boleh dibangun hidup berimannya kepada Tuhan, sehingga kami dapat semakin bertumbuh-tumbuh, berakar dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Allah, inilah doa kami. Ialah Tuhan kami juga selalu mengingat bangsa kami dalam doa-doa kami. Republik Indonesia, bangsa di mana kami dilahirkan, bertumbuh dan berdiri ya Bapa. Kami tak henti-hentinya ya Tuhan, ingin berdoa untuk bangsa kami ini. Baik dari pemerintahan tingkat tertinggi, presiden, hingga pejabat-pejabatnya. Ingatkanlah mereka ya Tuhan selalu untuk menjadi para pelayan masyarakat. Mereka yang memiliki kuasa dan kuasa itu hanya digunakan untuk mensejahterakan bangsa ini. Jauhkanlah mereka ya Bapa dari kecurangan, dari kerjasama gelap. Fokuskanlah mereka ya Bapa dalam panggilan tugas untuk mengembangkan bangsa ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan kami juga untuk kondisi sosial politik bangsa kami ini. Pandemi telah menghantam ekonomi kami dan sekarang kondisi sosial dan politik pun mulai tergoncang. Mulai kembali muncul orang-orang atau kelompok yang ingin memecah belah masyarakat kami. Tuhan ajar kami, pimpin kami supaya terang-Mu menjadi pandu kami untuk saling mengasihi dan terus mengasihi tanpa batas. Sehingga kami dapat menjadi percontohan dan dapat menjadi pewarta kasih bagi seluruh bangsa Indonesia. Allah Tuhan kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Ya Tuhan, inilah pokok-pokok doa kami. Doa ini kami satukan dengan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kami. Bapa kami yang
Saudaraku, kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Banyak peristiwa manis dan pahit telah mewarnai tahun 2020. Kiranya semua proses hidup yang telah kita lewati bersama Tuhan membuat kita semakin bijaksana di tahun yang baru, yang masih misteri bagai ujung jalan yang tersembunyi.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu waktu tenang atau tegang. Tuhan menyinarimu dengan hikmat-Nya sehingga engkau bertambah bijaksana. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberi semangat kepadamu di dalam perjuanganmu. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui anak tunggalnya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hatimu dari sekarang ini dan sampai selamanya.